Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun wiladun syidad. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat terbesar yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita punya anak yang sukses, studinya sukses, sarjana, master, bahkan doktor misalnya, pekerjaan bagus, gajinya besar, tentu itu akan membuat kita bersyukur, sangat bahagia, bahkan bangga, sehingga kita sering menceritakan sukses anak kita itu kepada orang lain. Bahkan kadang kita jadi sombong ya, terlalu bangga kan bisa jadi sombong. Apakah tidak boleh? Bersyukur, bahagia itu tentu boleh ya. Bahkan membuat anak kita itu sukses itu merupakan salah satu dari tanggung jawab oleh orang tua, agar anak-anak kita itu menjadi anak yang sukses, agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah. Itu merupakan tanggung jawab kita, sebagaimana ya Allah berfirman di Al-Quran surat keempat ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi kita itu menurut Allah di sini di Al-Quran surat ke-4 ayat 9 ini harus merasa khawatir ya. Merasa khawatir, sebagai orang tua harus merasa khawatir kalau anak-anak kita itu nanti menjadi lemah dalam hal ekonomi, lemah lebih-lebih kalau lemah iman ya, maka kita harus khawatir. Oleh karena itu kita harus lakukan persiapan khusus. Masalah ini nanti akan kita bahas lebih banyak di kesempatan yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa tanggung jawab dari orang tua ya, agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi kita itu membayangkan hal-hal yang enak ya tentang kesuksesan anak, coba kita bayangkan sebaliknya sebagai orang tua ya. Bagaimana perasaan kita
jika pekerjaan anak kita tidak bagus, gajinya kecil. Lalu coba kita bayangkan bagaimana kalau mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan tidak. Kalau di antara anak kita itu ada yang masuk penjara misalnya, tentu itu membuat kita tidak nyaman, bisa malu dan lain sebagainya. Itu belum seberapa ya. Pernahkah kita membayangkan siksa kubur? Salah satunya siksa kubur itu ya. Kalau jenazah itu sudah dikubur, yang mengantarkan itu pulang, ya, yang mengantarkan pulang, tidak ada satupun pengantar yang ada di kuburan itu, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir dengan beberapa pertanyaan. Kalau mereka tidak, antara lain pertanyaan, siapa nama Tuhanmu, apa agamamu, dan lain sebagainya, siapa imammu, itu tidak bisa dihafal ya. Kalau orang itu orang yang zalim, suka berbuat jahat, suka melanggar aturan Allah, ya walaupun hafal di dunia tetap tidak bisa menjawab ya, tetap tidak bisa menjawab. Terus kalau tidak bisa menjawab bagaimana? Maka kedua malaikat itu memukul mayat itu dan seterusnya sampai ada yang keluar darah dari hidungnya, dari telinganya gitu. Lalu kalau yang meninggal itu anak muda, karena dipukul oleh malaikat itu bisa wajahnya menjadi mendadak tua gitu. Mendadak tua. Dan banyak lagi siksa kubur. Antara lain misalnya apa? Kalau pengantarnya sudah pulang, maka kuburan tempat kita dikubur itu tanahnya menyempit, lalu menghimpit tubuh dari apa? Dari jenazah itu. Sehingga apa? Tulang rusuknya patah menembus sampai ke depan, sampai ke belakang seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian, karena sudah tidak ada aliran darah, maka daging kita ini membusuk, setelah itu meledos, menyebarkan bau yang sedap bagi cacing-cacing tanah, bagi ular, set-set tanah, dan bagi hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Sehingga mereka datang ngerubuti tubuh dari orang yang meninggal itu. Tubuh kita ini dijadikan prasmanan. Itu salah satu dari siksa kubur. Pernahkah kita membayangkan seperti itu? Lalu padang mahsyar, semua orang dikumpulkan ketika dengan keadaan bertelanjang bulat. Orang itu tenggelam sesuai dengan dengan keringatnya, sesuai dengan ini keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai betisnya, ada yang tenggelam sampai perutnya, ada sampai lehernya, dan seterusnya, tergantung dosanya masing-masing. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Nanti kesempatan yang akan datang hal ini bisa kita sampaikan. Itu kondisi di padang mahsyar. Sungguh sangat mengerikan. Sekian tahun kita menunggu antrian, menunggu hisab. Apakah kita ini, keputusannya kita ini masuk surga atau masuk neraka? Coba, apakah kita pernah bayangkan hal-hal seperti itu sebagai orang tua? Lalu bagaimana siksa api neraka? Yang paling ringan siksa api neraka itu adalah orang yang masuk neraka dengan siksaan paling ringan disuruh memakai sandal terbuat dari bara api ya. Jadi kalau saya istilahkan itu sandal made in neraka gitu ya. Jadi yang paling ringan kita itu, mudah-mudahan kita selamat dari hal ini ya, mudah-mudahan kita selamat dari hal ini. Kita orang yang masuk neraka disuruh nginjak sandal berupa bara. Itu yang paling ringan. Yang panasnya sampai ke ubun-ubun ya. Ubun-ubun ini mendidih ya. Mendidih itu yang paling ringan. Lalu ada juga yang disiksanya itu, kalau dibakar, setiap kulit terbakar diganti dengan kulit yang baru. Setiap kulit terbakar diganti dengan kulit yang baru. Terus seperti itu. Makanya dikatakan di Al-Quran,
orang yang masuk neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana bisa hidup? Wong dia dibakar terus, ya, dibakar terus. Bagaimana dia bisa mati? Wong setiap kulit terbakar diganti yang baru, setiap kulit terbakar diganti yang baru. Maka dia merasakan panas luar biasa, setiap panas luar biasa. Itu gambaran tentang siksa api neraka, tentang padang mahsyar, tentang apa? Tentang siksa kubur. Lalu sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan agar kita sendiri, istri, suami, dan anak-anak bisa selamat? Apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Sudahkah kita melakukannya sebaik untuk apa? Untuk masa depannya di dunia. Bayangkan untuk masa depannya di dunia, kita mempersiapkannya. Anak kita disekolahkan playgroup, lalu sekolah TK, lalu SD, lalu SMP, terus SMA, terus sarjana. Itu aja sudah memakan waktu 22 tahun kira-kira, 22 sampai 23 tahun. Belum lagi kalau ke S2, ke S3. Belum lagi kursusnya dan sebagainya untuk bekal di dunia. Dan bagaimana untuk bekal akhiratnya? Agar selamat tadi dari siksa kubur, agar mudah urusannya di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Apa yang sudah kita lakukan? Maka ingat, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tugas kita yang paling utama itu ada di Quran surat 66 ayat ke-6 yang tadi saya baca di pembukaan. Sekarang saya baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi perintahnya itu pelihara dirimu sendiri dulu, lalu keluargamu, istrimu kalau seorang suami, suamimu kalau seorang istri, dan anak-anakmu. Ya. Kalau cucu itu urusan anak kita. Ya. Cucu itu tanggung jawab anak kita. Yang jadi tanggung jawab kita adalah siapa? Adalah istri atau suami dan anak-anak. Ya. Nanti cucu ya kita bisa sambil memberi masukan-masukan kepada anak. Nak, seharusnya begini, nak, seharusnya begini, tanpa intervensi apa yang dilakukan anak kita. Ya. Jadi seperti itu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya ini, perhatikan nih, yang bahan bakarnya adalah manusia. Jadi manusia yang masuk neraka itu sekaligus jadi bahan bakar ya. Jadi bahan bakarnya api neraka dan batu ya, dan batu. Jadi batu kalau dibakar kan makin panas, makin panas, makin panas. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar ya. Malaikat kasar, lain dengan malaikat yang menjaga surga. Kalau malaikat yang menjaga surga itu lemah lembut, selalu memberi salam, lalu apa? Selalu tersenyum. Lalu ini malaikat-malaikat yang kasar, garang gitu ya. Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau Allah merintahkan siksa orang itu, ya orang malaikat tanpa apa? Tanpa belas kasihan akan menyiksanya. Terus menerus seperti itu. Jadi tugas kita itu menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita, istri, anak, dari siksaan seperti itu. Jadi ibu bapak, mari kita persiapkan, agar keluarga kita selamat dari itu, agar kita barangkali bisa berkumpul lagi nanti di surganya Allah bersama istri, bersama anak-anak kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka untuk bisa selamat dari siksa api neraka itu ada banyak kewajiban orang tua. Jadi pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan beberapa saja. Nanti kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Yang pertama, kewajiban orang tua itu adalah mengakikoi ketika anak umur 7 hari. Mengakikoi. Akikoh. Ini banyak yang orang tua yang lalai. Ini mengakikoi ini ya. Hukumnya akikoh itu ulama
sepakat, sebagian besar ulama sepakat, yaitu apa? Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Hanya boleh ditinggal apabila memang ada uzur. Ada uzur. Sampai dengan wajib. Jadi ada ulama, tapi ini lebih sedikit ulamanya. Yang lebih sedikit itu menyatakan wajib, ya, menyatakan wajib. Karena perbedaan menafsirkan sebuah hadis, ya. Jadi paling ringan hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang betul-betul diharuskan untuk melaksanakannya. Hanya boleh ditinggal apabila ada uzur yang memang bisa diterima. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dari Samurah bin Jundab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikohnya. Yang pada hari ketujuh disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi mengakikohi anak itu ada minimal itu ada 3 yang kita kerjakannya, yaitu menyembelihkan kambing, lalu memberi nama di hari ketujuh. Jadi memberi nama itu bukan hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, tapi kalau menurut tuntunan Nabi memberi nama itu hari ke-7, ya, hari ke-7. Dan mencukur rambutnya, cukur sampai gundul habis, ya, walaupun laki-laki maupun perempuan. Tadi di sini di hadis ini ada kata tergadaikan. Itu tergadaikan itu maksudnya apa? Kalau anak kita itu belum diakikoi, belum disembelihkan apa, 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, itu anak kita itu belum bisa memberi manfaat kepada kita. Makanya itu karena beratnya seperti ini, ya, kalau belum diakikoi, maka apa? Anak kita itu belum bisa memberi manfaat. Makanya itu ulama sebagian besar menyatakan ini sunnah muakkad. Maka mari yang ini kita amalkan, ya. Kita laksanakan, mengakikoi anak, ya. Tanggung jawab orang tua ini. Tanggung jawab orang tua. Dan memberi nama lalu mencukur gundul. Memberi nama itu harus yang baik-baik, ya. Harus yang baik-baik. Mengandung doa atau harapan-harapan orang tua terhadap anak itu. Anak kita beri nama misalnya Darmawan. Kenapa? Karena kita ingin menjadi anak itu seorang anak yang dermawan. Lalu kita beri nama misalnya Faisal Adi Rahmawan. Itu Faisal itu artinya tentara, itu. Adi itu berkuasa, itu. Rahmawan itu penyayang. Karena kita menginginkan apa? Anak yang punya kekuasaan tapi penyayang. Lalu anak kita beri nama misalnya Muhammad Naufal. Itu menunjukkan apa? Anak kita Naufal itu kan artinya dermawan. Jadi kita pun ingin menginginkan anak kita menjadi seorang yang dermawan, yang terpuji. Dan lain sebagainya, ya. Nama anak jangan sampai sembarangan. Jangan menganggap apa artinya sebuah nama. Nama itu sangat menguntungkan, sangat menentukan bagi masa depan anak. Jangan sampai anak kita itu menyebabkan anak kita itu minder. Anak diberi nama yang jelek-jelek bisa minder, sehingga apa? Pergaulan sosialnya jadi tidak bagus, ya. Kalau pergaulan sosialnya tidak bagus, anak itu akan kurang sukses, ya. Jadi beri nama anak yang baik, ya, yang mengandung doa, mengandung harapan-harapan orang tua. Itu merupakan kewajiban dari anak ketika kita mengakikoi anak umur 7 hari, ya. Umur 7 hari. Makanya Nabi itu suka mengganti nama sahabat yang apa? Yang namanya jelek, ya. Yang namanya jelek, seperti ada sahabat namanya Ash itu. Ash itu artinya yang sering membuat maksiat, ya. Maka oleh Nabi diganti karena nama itu jelek. Diganti apa? Abdullah, ya. Abdullah, hambanya Allah. Misalnya seperti itu. Nabi suka mengganti nama orang-orang sahabatnya yang namanya jelek. Oleh karena itu kewajiban orang tua itu adalah apa? Memberi nama anak dengan baik, ya. Dengan baik.
Berapa ekor kambing yang kita sembelih di saat mengakikoi anak? Di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikoi dengan kambing yang sama dan dua kambing yang sama, dan bayi perempuan satu kambing. Jadi bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, dan yang perempuan, bayi perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kewajiban orang tua yang kedua agar anak-anak kita itu nanti sukses dunia dan akhirat. Jangan hanya memperhatikan sukses anak kita di dunia ya. Bahkan kalau saya memang harus memilih, yaitu kalau harus memilih memang sukses dunia akhirat. Tapi kalau harus memilih salah satu, lebih baik anak kita itu sukses akhirat dibandingkan hanya sukses dunia. Dibandingkan hanya sukses dunia. Di dunia kaya raya misalnya, tapi akhiratnya masuk neraka. Itu kasihan sekali anak kita. Pasti kita tidak bisa tidak bisa membayangkan itu. Pasti kita itu tidak tega ya. Kewajiban orang tua yang kedua yaitu menyuruh anak untuk mendirikan sholat. Kita harus benar-benar menjaga ini, Di dalam Quran surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Kepada keluarga berarti kepada istri, kepada suami, kepada anak ya. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Itu yang penting. Lanjutan ayatnya, kami tidak minta rezeki kepadamu. Jadi Allah memang tidak minta rezeki pada kita. Kitalah yang yang butuh rezeki dari Allah. Jadi yang penting untuk kita amalkan di sini, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi anak-anak kita walaupun sudah besar, sudah remaja misalnya, tapi dia belum menikah, tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan agar dia tetap sholat. Maka kita ingatkan, nak sudah sholat subuh, nak sudah sholat duhur, nak sudah sholat asar, nak sudah sholat isya, ditanya ya. Terus seperti itu ditanya. Kalau anak kita itu misalnya bangun malam, tidur malam, lalu subuh dia masih payah, kita tetap harus memaksa anak kita itu untuk bangun, untuk sholat subuh. Apakah kita orang tua yang tega? Tidak. Justru kita itu menjadi orang tua yang sangat sayang kepada anak ya. Kalau kita benar sayang kepada anak yang ngantuk pun sedang tidur, kita bangunkan untuk sholat subuh. Setelah itu kita bilang pada anak, nak, kalau memang kamu ngantuk sekali setelah sholat subuh, kamu tidur dulu. Jadi ya tetap kita bangunkan untuk sholat subuh. Coba, apakah kita itu sayang kepada anak? Kalau anak tidur kita biarkan tidak sholat? Tidak, karena kita itu membiarkan anak kita menjadi calon penghuni neraka. Kalau kita sayang kepada anak kita jaga anak kita agar selamat dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Ingatkan sholatnya. Terus kita ingatkan ya. Mulai kapan anak itu diajari sholat? Mulai umur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Syu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, suruhlah anakmu melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah ini perintahnya dari Nabi, kita disuruh mengajari anak kita itu untuk sholat. Jadi melaksanakan sholat, mendirikan sholat mulai dia umur 7 tahun. Lalu ada kalimat lanjutannya ini, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun. Jadi umur 7 tahun kita ajak dia sholat, kita suruh dia sholat dengan kasih sayang. Tapi begitu umur 10 tahun dia tidak sholat, kita harus tegas. Oleh Nabi disuruh pukul,
Tapi pukulnya tidak membahayakan, bukan dipukul di wajah, bukan dipukul di mana, tapi pukul misalnya di paha. Ya. Ayo sholat nak itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih, mukulnya juga penuh kasih sayang. Dan sebelum mukul kita berdoa, ya Allah semoga anak saya ini menjadi orang yang istiqomah menegakkan sholat. Kita berdoa seperti itu, lalu kita pukul, bismillah, mudah-mudahan dengan pukulan ini membuat anak saya terus istiqomah mendirikan sholat. Jadi seperti itu, bukan mukul dengan emosi, bukan mukul dengan emosi. Jadi ingat, umur 7 tahun kita mulai ajari untuk sholat. Ya. Begitu umur 10 tahun tidak mau sholat, kita pukul. Ya, kita pukul. Dan seharusnya tidak perlu seperti itu, karena apa? Mulai umur 7 tahun kita sudah ajak ke masjid misalnya, dan seterusnya. Itu dengan apa? Itu maksudnya kan untuk membiasakan dia untuk sholat. Sehingga tidak perlu kita pukul, dia sendiri sudah mau melakukan sholat. Kewajiban orang tua yang ketiga, yang terakhir ya di kesempatan sekarang ini, yaitu mengajaknya ngaji ya. Mengajak untuk menghadiri majelis taklim. Jadi kita ajak, kita sendiri datang ke majelis taklim seperti yang kita adakan sekarang ini, lalu anak-anak kita ajak ya. Jangan sampai kita sendiri nggak datang ke majelis taklim, tapi kita nyuruh anak kita hadir, nggak masuk, ya toh. Anak kita nanti apa? Bilang, lo ayah kok nggak, ya toh. Ayah kok nggak datang, ya. Maka kita sendiri datang dulu, usahakan istiqomah, ya toh. Setelah itu ayo nak ngaji, gitu ya. Di dalam hadis, salah satu keutamaan dari orang ngaji itu, ini sering saya sampaikan ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca artinya. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu atau ngaji atau menghadiri majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu. Jadi kalau kita hadir ke majelis taklim, lalu kita ajak keluarga kita hadir ke situ, itu berarti sama saja dengan memudahkan jalan kita dan keluarga kita untuk menuju surga. Sehingga kita sudah melaksanakan atau mempersiapkan diri dan keluarga kita agar selamat dari siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kewajiban orang tua yang keempat, insya Allah bersambung yang akan datang ya. Film India itu harus bersambung memang gitu ya, agar menarik gitu, agar menarik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, sehingga anak-anaknya selamat di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Yang salah itu karena kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.